Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Sorry Pak, saya tadi lupa ya ketika panjenengan sempat ngintikan soal terkait dengan afirmasi. Kan sekarang banyak orang yang karena pengen tiru, oh itu loh melakukan afirmasi gini Mm-mm. hidupnya penuh keajaiban, tiba-tiba dapat rezeki, tiba-tiba Mm. hutangnya dibayar, kan banyak yang seperti itu. Mm-mm. Tapi tidak sedikit juga yang praktek Oh iya, afirmasi kayak gitu, tapi ya tidak nggak dapat mendapatkan apa-apa. apa-apa gitu. Nah, maksud saya gini, apa pesannya Pak Kojim terhadap teman-teman yang masih muda-muda gitu? Karena kalau versi saya pribadi ya, versi saya sendiri ya, sebelum teman-teman afirmasi, sebelum teman-teman belajar manifestasi, ilmu law of attraction dan lain sebagainya, mumpung masih muda sih yang paling penting adalah mengasah skill deh kayaknya. Iya, Karena percuma kan kamu itu tadi harus dari lapisan pertama. Nggih, nggih. Lapisan pertama itu tubuh. Tubuh ini harus diberdayakan dengan benar. Ya, sesuai misi kita kan, diberdayakan dengan benar. Jadi kalau jadi pedagang ya ngasah skill untuk berdagang. Kalau jadi guru ya ngasah skill untuk ngajar. Ya, lah saya ngalami sendiri Mas. Nggih, pripun? Jadi ketika sebagai guru, saya tidak Pak Kojim pernah. pernah jadi guru? Oh, Pernah. maksudnya guru pengajian-pengajian. Enggak, guru SMA. Guru pernah. formal Iya, guru formal sebelum ke Jepang. sebelumnya. Gimana itu? Iya, di SMA. Oh, 4-5 tahunan. ngajar apa, Pak? Kimia. Keren. Jadi kebanyakan orang guru itu ya sudah, besok saya mengajar apa, terus menata-nata, oh Iya, besok iya. pelajaran ini selesai. Tapi saya rata-rata tidur jam 1:30 loh Mas. Oh. Karena kalau saya ajar ini murid saya bisa ngerti tidak. Prepare-nya tuh sampai segitunya. Lah iya. Ya. Jadi karena itu tadi kan bekerja pulang kan istirahat dulu. Terus nanti Iya. begitu sudah jam 9, jam 10 mulai prepare. Ya. Terus kalau saya ngasih ulangan, ini kira-kira ulangan ini membuat mereka malah menjauhi dari ulangan atau malah nah ini kan perlu. Ya, nah ini membiasakan diri, komunikasi dengan diri kita, dengan orang yang diajar, karena untuk menjalankan misi kita itu tadi. Ya. Jadi suatu hari saya ini kan saya itu dari IPB, bukan dari jurusan kimia, cuma ngajari kimia kan gitu kan. Ya. Suatu hari ketika menjadi tutor anak-anak mahasiswa yang akan berangkat ke luar negeri, ya itu kan dipersiapkan supaya mereka itu begitu belajar kimia di sana sudah tidak asing. Nah, itu loh jadi yang tutor matematika ya dipersiapkan supaya anak ini begitu masuk S1 di sana matematikanya sudah tidak asing. Nah, karena saya kimia. Lah, ini kan banyak guru-guru kimia. Ya. Akhirnya kan supaya ulangan itu sama, ya kan disuruh membuat masing-masing guru itu coba membuat materi ulangannya gitu kan. Ya. Ternyata membuat materi ulangan itu banyak nggak bisa Mas. Ya, akhirnya diserahkan ke saya. Jadi yang ngajar macam-macam, tapi untuk ulangan akhirnya koordinasinya pun diserahkan ke saya. Jadi itu, jadi misi hidup itu gitu. Nah, misalnya orang bertanya, apa misi itu bisa berubah-ubah? Iya, karena itu perjalanan manusia. Bertumbuh kan? Tumbuh. Cuma begitu kita diberi kemudahan ke A, ya di A itu harus dijalankan dengan benar, gitu loh. Jadi terus nanti bisa saja kan karena kontak komunikasi, koneksi dengan orang-orang, akhirnya ada pekerjaan jenis lain. Tapi kok kita ada gairah untuk bekerja dengan baik, ya dijalankan dengan benar. Intinya selalu menjalankan misinya itu dengan benar. Oke. Nah, jadi di situ. Di banyak teman-teman yang komen tuh Pak, idola saya sejak masih SMA. Buku-buku Bapak mengubah cara pandang saya pada ketauhidan. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Jadi teman-teman yeah. Yang tertarik dengan buku-bukunya Pak Ahmad Kojim, nanti kita akan bikin Zoom untuk membedah buku-buku fenomenal dari beliau ya. Mungkin sekitar
2 jam gitu akan bersama dengan guru kita Pak Ahmad Khodzim. Tunggu ya, nanti informasinya bisa kontak admin langsung gitu. Nah Pak Khodzim, berbicara tentang kematian Pak Khodzim, di dalam Islam kan bunuh diri itu kan dibenci, maksudnya dilarang gitu ya Pak Khodzim ya. Sementara kita tahu bahwa katanya Tuhan itu tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Betul. Tapi pada tataran praksis banyak yang tidak mampu melewati ujian itu Pak Khodzim, akhirnya bunuh diri gitu. Berarti kan ini gimana ini antara dalil tadi dengan faktanya kira-kira seperti apa gitu. Nah maksud saya apa makna terdalam dari larangan membunuh tadi menurut Al-Quran yang berkaitan dengan kesadaran akan kepemilikan Tuhan atas tubuh kita itu Pak Khodzim? Ya misalkan kan di surat An-Nisa ayat 29 itu ada kan, di situ perintah untuk tidak membunuh diri sendiri ya. Jadi wala taqulu anfusakum, ya janganlah kamu membunuh dirimu sendiri ya. Loh, terus kenapa? Apa salahnya misal kalau Al-Qur'an itu? Ini kan kita ini yang orang sering membaca Al-Qur'an itu melepaskan perintah larangan membunuh diri dengan ayat yang lain, Mas. Ya. Ayat yang lain itu dikatakan begini kan. Dan tidaklah seseorang itu mendapatkan kecuali apa yang telah diusahakannya. Ya, itu ada pada surat 53 ayat 39. Jadi orang susah, orang enak tidak enak ini sebenarnya sudah hasil perbuatan masa lalu. Ya, jadi tidaklah seseorang mendapatkan kecuali yang telah diusahakannya. Jadi saya ini dapat ini dulu sudah saya usahakan. Nah, perkara bunuh diri ini kan nanti mereka yang terus sekarang ini mendapatkan hasil usahanya buruk. Ya, terus makanya dilarang di dalam Al-Qur'an nanti janganlah berputus asa, wala tayasu ya. Janganlah kalian berputus asa. Karena sesungguhnya putus asa itu ya memutus rahmat Tuhan. Nah, jadi di sini tahap keduanya jangan berputus asa. Ya. Nah, disitulah terus harus sabar itu berarti bukan menerima pasrah, tapi menekuni apa yang dijalankan itu. Ya, loh hasilnya kok masih buruk. Oh, itu kan hasil proses saya dulu gitu loh. Tapi sekarang terus dijalani aja. Ya. Nah, kalau bunuh diri kenapa dilarang? Itu sama dengan tidak naik kelas gitu loh. Iya, lah kalau kamu dikasih begini aja sudah. Ya padahal itu usahamu sendiri. Tadi kan usaha sendiri kan. Iya. Ya tidaklah seseorang itu mendapatkan sesuatu ya, melainkan hasil usahanya, apa yang telah diusahakannya. Lah terus yang telah diusahakan itu sekarang buruk, ya kan? Ya terus gak kuat kan, bunuh diri. Itu kan kesadaran bunuh diri itu. Ya dia akan kembali lagi nanti. Pada saat melakukan bunuh diri itu dia kehilangan koneksi dengan aku yang sejatinya gitu ya. Betul. Ya, padahal dia seharusnya nebus. Nah, makanya di dalam dalam hadis itu yang pernah saya ceritakan suatu hari Nabi itu tersandung. Ya. Ibu Aisyah tertawa karena Nabi tersandung. Nah, terlepas dari apakah tersandungnya itu sebagai teladan atau tidak, nanti jawabannya kita harus keluar dari situ dulu. Ya, yang jelas secara mata Nabi kesandung, ya kan? Ibu Aisyah tertawa karena melihat itu. Dan akhirnya Nabi bertanya kepada Ibu Aisyah, "Apa yang kau tertawakan, Aisyah?" "Aku tertawa karena melihat engkau sebagai Nabi masih bisa kesandung." Gitu kan. Maka apa jawaban Nabi? "Wahai Aisyah, tidaklah ada suatu suatu musibah, ya, tidaklah ada suatu musibah sekecil apapun kecuali untuk melunasi
ya, untuk menghilangkan dosa. Nah, dari situ menghilangkan karma. iya. Nah, sayang kan bahasa karma tidak ada di Islam, tapi iya, kan ada untuk menghilangkan dosa, Iya, kan? iya. Jadi bisa jadi orang itu setelah mengalami musibah maka terampuni semua yang pernah dilakukan itu. Dan tidak sedikit orang yang tadinya mendapatkan musibah sangat serius, hidupnya jadi lebih baik setelah itu. Betul. Itu kan banyak Pak kayak gitu. Banyak. Cuma awalnya pada saat ngadepin musibah itu kayak Ya, gaya adil susah ya, kayak apa gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Makanya kita dilarang berputus asa. Kita harus itu kan karena kemarin itu ya, usaha saya memang buruk, ini hasilnya kan itu. Sekarang ya saya dengan start yang ada ini untuk berhasil lebih baik. Tapi sejauh mana kira-kira Pak Kojim bahwa kita itu menyadari bahwa merusak tubuh kita dengan pikiran yang negatif, dengan makanan-makanan yang buruk, atau perilaku merusak sama dengan merusak bumi sebagai amanat Tuhan kan? Loh iya, karena kan gini kan, kalau kita itu merusak tubuh kita berarti fungsi tubuh kita untuk memeliharakan kehidupan hilang. Oke. Ya, begitu pula kan kalau orang merusak bumi kan berarti hal-hal yang seharusnya baik untuk kehidupan hilang juga. Jadi karena bumi dalam ayat-ayat suci itu juga bermakna tubuh jasmani. Betul, juga ya Pak Kojim. Bisa bermakna sebagai tubuh jasmani. Oke. Ya, sama dengan begini kan misalnya di Al-Qur'an ya. Dan berjalanlah kamu di muka bumi untuk melihat bagaimana kesudahan orang yang melanggar atau yang mendustakan. Lah kalau itu dimaknai bumi, duitnya siapa Mas untuk bisa hanya untuk mengetahui akibat keburukan. Itu kan sebenarnya perintah delokon awakmu dhewe, nek wong Jawa itu grayah ana jitokmu. Kan gitu kan. Oke Pak Kojim. Satu pertanyaan ini perlu direspon ya. Prof Kojim, kapan agama ini sebaiknya segera bubar saja? Serius nanya ini gitu. Gimana? Kapan sebaiknya agama ini sebaiknya bubar aja? Oh gitu, iya. Iya, itu di luar dari pikiran kita. Tapi seperti yang pernah saya sampaikan, kalau agama itu tidak bisa memberikan jawaban ya bagi kehidupan manusia, malah menimbulkan perang, menimbulkan kesulitan, menimbulkan hal-hal yang negatif, dengan sendirinya agama itu hilang. Dengan sendirinya ya dengan Pak? Sendirinya. Jadi bukan kita ya. Sebelumnya ini kan agama itu sudah banyak yang hilang. Oh iya. Agama itu sudah ribuan asalnya itu. Sudah ada satu hilang. Ribuan Sekarang, agama ya Pak ya? Ribuan agama. Ya. Di dunia ini asalnya ribuan agama. Dan semuanya ada nabinya atau enggak? Ya pasti ada. Karena agama itu kan dibawa oleh seseorang. Terlepas dia ngaku sebagai pendeta, nabi atau enggak jadi masalah. Terus tapi umatnya suatu hari enggak bisa lagi dengan agamanya itu menyelesaikan kehidupan. Hilanglah agama itu. Oke. Jadi di situ ya. Jadi menarik tadi. Jadi ketika ada misalnya kita ini tidak menjaga keseimbangan tubuh kita, tidak menjaga keseimbangan jiwa kita, bisa disebut kita telah mendustakan bumi, quote and quote, dalam perspektif Quran tadi ya Pak ya. Betul. Makanya tadi kan di Al-Qur'an ada ya, dan berjalanlah kamu di muka bumi ya, agar kamu tahu kesudahan orang-orang yang mendustakannya. Ya kan? Nah, kalau kita disuruh begitu ya duitnya sopo untuk keliling dunia itu. Padahal itu ya melihat diri kita. Kalau kita sering dusta, apa sih akibatnya? Kan tinggal melihat di situ. Kalau sering bohong, nanti apa sih akibatnya? Jadi Al-Qur'an ini banyak metafor. Banyak metafor. Mutasabihat. Iya, mutasabihat. Jadi kalau langsung dipahami letterlek, mungkin hanya orang-orang yang sangat kaya yang bisa keliling bumi itu. Padahal perintah itu perintah kepada kita semua sebagai manusia. Mungkin perpecahan itu terjadi karena Qur'annya juga ambigu gitu ya nggak sih Pak kira-kira? Loh gini, bahasa agama ya. Bahasa agama itu bahasa verbalnya kan menggunakan bahasa ketika kitab suci itu diturunkan. Oke. Ya, sedangkan orang dalam hidup ini bahasanya berubah terus. Ya kan? Otomatis kalau tetap dibaca dengan bahasa
yang dulu ya gak connect. Oke. Nah, kan gitu Iya, kan. iya, iya. Dulu mungkin orang ketika diperintah jalanlah di bumi mungkin nggak mikiri. Masalahnya itu gitu, nggak mikiri. Mau gini aja sudah bisa kok gitu loh. Terus gini Pak Gojim, di Al-Quran kan kenapa ya kok disebut akal tuh sebagai pusat kesadaran gitu? Kan akal tidak disebut sebagai pusat kesadaran kalau di Al-Quran ya, melainkan kalbu gitu. Apa dampaknya bagi cara kita berpikir hari ini? Enggak begitu Mas. Jadi Al-Quran tidak pernah ya menggunakan kata akal sebagai kata benda. Ya. Jadi kalau kesadaran itu ya menggunakan istilah qalb. Ya. Qalb, tapi untuk memberdayakan kesadaran itu yakilun. Jadi, jadi disebut menggunakan akal. Ya berarti menggunakan akal itu yang memberdayakan kolabnya itu, gitu ya. Dan perlu saya sampaikan ya kan, kolabnya atau kabid atau hati atau perut itu pusat-pusat kesadaran. Artinya orang di Timur Tengah ya itu menggunakan kolab. Orang Barat, makanya dia mengatakan your heart, ya kan, ya your heart, ya kan. Heart itu adalah jantung. Kolb itu kalau bahasa Inggrisnya juga heart, berarti yang lebih diberdayakan itu jantungnya. Ya. Mengapa? Karena bangsa-bangsa di Timur Tengah hingga ke Barat itu senang perang, makanya jantungnya ya dak dikduk gitu, supaya nggak dikduk diperangi dikalahkan kan gitu kan. Ya, sedangkan orang Timur seperti kita di Indonesia ya kan itu menggunakan hati ya. Jadi hati itu bukan kolb ya tapi kabid ya. Nah, makanya orang hati-hati. Jadi bukan kolb, bukan hati-hati. Ya. Jadi kita itu tajam melihat sebelum terjadi sesuatu, hati-hati ya nak. Jadi di situ. Tunjukin Pak. Iya. Tunjukin Pak. Nah, orang Cina misalnya atau orang Jepang itu melatih diri di perutnya. Ya, energinya itu di sini gitu loh. Jadi itu hanya pusat-pusat energi saja. Oke. Mau minum dulu, monggo. Nah, terus Pak Gojim, mungkin teman-teman akan bertanya lebih detail tentang ini. Gimana sih cara kita menyeimbangkan kecerdasan otak tadi dengan keheningan kalbu agar kesadaran spiritual itu tidak hanya berhenti di logika saja gitu. Karena ya kebanyakan kan begitu, kalau udah terlalu mengandalkan logikanya saja semua dianggap wah tidak masuk akal, dianggap tidak ada kayak gitu. Gimana tuh Pak? Ya harus dilatih kembali ke bentuk fisik. Fisik itu adalah bentuk nyata sebab akibat. Jadi orang memang harus melatih untuk tahu itu dari hubungan sebab akibat dulu. Ya. Terus baru nanti mempelajari yang bersifat fenomena. Kok ada ya fenomena begini ya, padahal nggak tahu kita ada sebab-sebabnya ini. Nah disitulah kita mulai belajar apa itu mendalam di dalam diri kita, mendalami diri kita. Ya. Nah hal-hal yang bersifat di luar rasio, di luar sebab akibat, itu kan kita harus berkaca diri Mas. Misalnya gini ya, pagi-pagi bangun, kok hati ini nggak enak, ya kan? Nah, ini kan bukan karena sebab akibat. Ya. Nah, kalau manusia itu tadi kan, makanya pagi hari sering terus dilatih dengan pernafasan, itu nanti ada, loh kok kurang enak. Jangan-jangan ini lagi ada apa? Nah, sensasi tubuhnya ya Pak ya? Iya, sensasi tubuhnya. Itu sebenarnya ngasih kode dia. Betul. Jadi kan kita ini harus akhirnya tanda-tanda itu bisa kita sense-nya kita rasakan. Iya ya. Ada kan beberapa orang tuh kalau mau diundang kemana gitu, lihat kenyamanan tubuhnya dulu ternyata. Oh iya, keren, iya betul. Nah itu nanti semakin dalam. Nah makanya kan nanti kalau tingkat 2 itu kan seperti yang saya sampaikan, baru kesadaran dari fisik agak dalam sedikit, ya kan. Terus ketika ini mandek di 2 saja, ya itu tadi orang
terjebak di dalam pengertian agama yang doktriner. Ya, jadi pokoknya agama itu gini, doktrinnya gini, ya, yang harus dilakukan gini, ya sudah. Ya. Nah Pak, pertanyaan mungkin setelah ini saya ada satu pertanyaan tentang sedikit Pak, ini penting banget ya, tentang budaya orang Jawa ya, yang mulai hilang, termasuk danyang dan lain sebagainya. Itu tuh penting, titipan dari sahabat-sahabat saya di kampung yang tiap malam jagongan gitu Pak. Tapi sebelum itu saya pengen tanya gini, apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini Pak Kojim untuk mulai memperlakukan tubuh kita ini sebagai alat spiritual, bukan hanya secara fisik biologis saja? Iya, jadi tadi sudah saya katakan kan, untuk ke spiritual kita nggak boleh mengabaikan tubuh. Cuma melakukan tubuh harus dilandasi kesadaran. Jadi bukan otomatis karena memang tubuh itu begini gitu loh. Jadi misalkan ya, saya mau keluar rumah, harus mulai sadar kan, untuk apa saya keluar rumah? Oh, saya untuk ngajar misalkan. Jadi diniatkan saya keluar rumah untuk mengajar supaya pelajaran yang saya berikan benar. Jadi semua itu dikonek sendiri semuanya, ya. Mau keluar rumah, misalnya, untuk apa? Oh, saya mau beli sesuatu, ya kan? Ya saya harus nggak pergi kemana-mana. Saya hanya mau keluar rumah untuk beli sesuatu, dan semoga yang dibeli itu yang terbaik, tapi terjangkau, ya. Jadi spiritual itu tidak boleh terus dipangkas, tubuh nggak perlu, itu enggak. Justru tubuhnya ini harus ditanya gitu loh, ini mau keluar rumah, mau beli apa, ya, mau ambil apa, disitulah harus ditekankan, disadari. Jadi bukan karena misalnya aku mau butuh ini, sudah keluar begitu saja kan enggak, ya, sudah lupa itu. Nah terus nanti ya kan, pelan-pelan kan ningkatkan emosi. Maksudnya ningkatkan emosi itu apa? Emosinya menjadi jernih, tidak emosi yang kotor, tidak emosi yang membuat nafas itu tersengal-sengal. Itu ya emosi kan, mencintai orang itu ya emosi. Tapi kan emosi yang baik, itu emosi yang jernih, ya kan. Tapi kalau mau ngibuli orang kan emosi juga, tapi emosi yang kotor. Jadi ini nanti besok terus kita tahapan seperti itu, Mas. Kita nggak bisa kan langsung, wah karena ini spiritual harus langsung sergi spiritual, nggak bisa. Iya gitu. Terima kasih, bisa ditangkap Pak Kojim. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Terus nah, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi Pak Kojim. Jadi di beberapa desa yang pernah saya jumpai itu Pak, kan biasanya di desa itu kan ada yang namanya sumber Pak, aliran air kadang untuk di sawah-sawah, sendang gitu, dan sebagainya gitu. Pas tidak di, kan kalau orang di kampung tuh ada manganan, nyadran atau apa Pak ya. Nah pada saat dimana tahun tempat itu, misalnya kayak Patirtan itu, sebut aja misalnya Patirtan Jolotundo gitu, orang nggak nyadran, nggak manganan, nggak ditanggap notayub misalnya, di tahun itu kok tiba-tiba sumbernya kok mengecil. Nah, saya awalnya halah mitos, saya nggak percaya kayak gitu. Emangnya makhluk halus bisa nutup sumberan gitu kan ya, Pak? Tapi ternyata di beberapa desa-desa yang lainnya terjadi hal serupa Pak. Ini kan terus kemudian, waduh, ini perlu ditanyakan ke guru kita ini, ke Pak Kojim nih. Gimana kok bisa kejadian seperti itu Pak? Jadi gini kan, ya, sebuah komunitas manusia itu kan mendiami suatu lokasi. Ya, ini dulu harus dipahami. Nah, ketika mendiami lokasi, manusia itu komunitasnya bukan perorangannya. Komunitasnya dihadapkan dengan keadaan lingkungan. Misalkan orang Belanda, ya kan, kok air laut itu ke terus, ya kan, masuk ke darat. Oh, ternyata ini lebih rendah ini tanahnya daripada gelombang laut. Maka komunitasnya berusaha
membuat dam-dam di berbagai tempat, ya. Nah, ketika manusia membuat dam, ini kan connect memang dengan alamnya, ya. Jadi akhirnya orang Belanda sangat pinter, sangat mahir dalam membuat dam, ya. Dan mereka juga tidak akan meninggalkan dam itu. Kalau perlu terus dicek, terus nanti ditinggikan dan sebagainya, diperkuat dan sebagainya. Nah, di Jawa ya itu yang sama kan, ada komunitas manusia Jawa, ya kan, dan itu relatif sama, dari Sunda sampai Madura itu relatif sama, meskipun bahasanya itu berbeda, ya kan, karena ini kan sambung terus, ya. Pada waktu dulu, ya kan, kita tahu kan, belum ada orang membuat sumur, belum ada orang membuat air pompa dan sebagainya, pompa air, ya kan. Nah, orang menggantungkan ke telaga, ke sendang, ini dulu. Iya Pak, iya Pak. Ya. Nah, komunitas ini pelan-pelan bertahun-tahun kan, jadi pelan-pelan bertahun-tahun berketurunan, ya. Itu akhirnya ada ikatan dengan apa yang sedang dilakukan itu, ya, dengan ada ikatan. Nah, kemudian orang Jawa itu kan gini kan, orang yang sudah sangat ahli di dalam menekuni sesuatu kan menjadi kepercayaan, artinya orang percaya baiki, ya kan, jadi tumbuh baiki. Nah, mbah ini yang sudah dianggap menjadi komit terhadap sendang itu tadi meninggal, ya kan. Nah, ini jadi danyang. Oke. Karena dia sumpahnya itu tetap untuk melihara. Betul. Sendang itu. Terus, gitu terus, Pak, terus. Nah, begitu dia tidak dihubungi oleh anak turunnya, kan dia tidak inilah di Jawa ya. Orang yang meninggal belum tentu dia terus kepingin kemana-mana. Saya ingin jaga. Oke. Ya, biarlah nanti pada suatu masa kalau sudah waktunya saya harus pergi. Tapi selama itu belum, ya nggak pergi. Terus nanti kalau anak cucunya itu nggak memperhatikan, lama-lama sendang itu buntu, nggak jalan, dia baru pergi. Aku sudah tidak dianggap lagi. Jadi masalahnya itu Pak. Seperti itu. Jadi mbah-mbah kita dulu itu yang kemudian jadi danyang itu, ternyata masih memikirkan anak cucunya. Nah, kita menganggap mereka sudah tidak ada. Nah itu, makanya kalau misalnya terus gak dianggap, mereka pergi memang. Lah aku sudah tidak dianggap kok, ya aku jalani sendiri. Sekarang saya jadi penasaran tentang cara kerjanya gini. Misal nih Pak, saya tinggal di sebuah kampung. Kampung saya itu Pak, muter itu danyang semuanya. Jadi sebelah timur, sebelah selatan, sebelah utara, sebelah barat itu muter Pak. Beda sama beberapa desa yang lain. Nah, meskipun orang di kampung saya itu dia tidak tahu ya secara ini maknanya apa, disuruh selamatan gini, pokoknya manut aja gitu, pokoknya ngikut aja gitu ya. Tapi Pak, pas waktu corona tuh Pak, beberapa tetangga desa tuh meninggal ya. Ada yang 140, 160, 116. Di tempat saya nggak ada sama sekali tuh Pak. Nah, kok bisa? Mereka berperan lewat jalur apa untuk kemudian katanya kan bisa membentengi dari homo, dari penyakit dan lain sebagainya. Itu gimana kan caranya? Itu tadi kan, saya tadi itu misalnya baru sumber, tapi kan tadi kan setiap orang ada misinya. Jadi ada mbah-mbah kita, enggak, aku bagian nunggu desa misalkan. Terus ada lagi, ya supaya desa ini betul-betul aman, setiap arah mata angin harus dijaga. Nah ini kan di sana ada danyang satu, barat laut, di sana ada danyang satu, utara, ada timur laut, ada itu. Nah semakin banyak danyang yang menjaga ya dia aman. Ya, ada orang yang bercerita kepada saya di suatu tempat di Salatiga, dia juga desa. Jadi zamannya bunuh-membunuh PKI itu, di luar desa itu
kalau dia di statement sebagai orang PKI gitu dibunuh. Tapi orang PKI yang lari ke desa itu aman. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ini ada danya-danya begitu. Nah, kenapa di luar desa tadi kok lah mungkin gak ada orang yang punya perhatian. Kayak orang bangun perumahan kita ini kan nggak ada yang punya anu kan gitu. Ya sudah bangun sini sudah nggak ada urusan dengan itu kan gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kita ini beruntung Mas kalau hidup di suatu daerah tapi dulu-dulunya mbah-mbah ini ya istilahnya sinengker ngeramut ya, desanya kan gitu. Bahkan kan sebenarnya mbah-mbah kita dulu itu kalau ngasih tanda ke kita bahwa ini misalnya ini adalah jalan gitu ya Pak ya, jalan dulu itu dipakai barongan gitu. Betul. Pak ya, itu ini makanya nggak boleh bikin rumah di sini di gitu. Situ, dan ketika ada yang langgar, ya nggak kuat beneran Pak. Betul. Banyak kejadian kayak gitu. Banyak memang gitu. Tapi yang lebih mendalam lagi gitu. Saya dan beberapa teman-teman tuh kadang sampai bisa mengkomparasikan beberapa kampung satu dengan kampung yang lain yang masih ada yoninya itu terasa gitu loh. Betul. Dan yang hampar itu juga. Iya. Kok bisa kayak gitu loh. Bisa Danyang itu pun kan kualitasnya kan beda-beda. Semakin kuat dayangnya, yoninya ya kuat sekali. Jadi di situ. Nah, sama kan banyak nabi nggak dikenal orang. Iya. Ya. Tapi ada nabi yang sampai dikenal orang, yaitu yoni pada dirinya tuh gede kan gitu. Iya. Nah, terus pada saat pas acara manganan nyadran itu Pak, ternyata kan minta apa namanya ya Pak ya? Persembahannya itu kan beda-beda ternyata. Dan yang ini misalnya yang paling tua tuh Ketantowo atau apa gitu. Ya macam-macam. Itu gimana? Ini penjelasannya gimana kok? Penyuwunannya kok beda-beda? Orang yang sudah sepuh, terus punya komitmen jaga, itu ada kesenangan selama hidupnya itu. Aku soalnya, jadi ketika sudah tua, misalnya ke anak cucunya bilang, ya kan, aku masih ingin jaga di sini, karena kesenanganku itu misalnya Ketantowo, ya nanti disuguhi itu saja. Diganti mogok. Saya Pak. Iya. Mogok. Itu gimana ya? Mau nggak percaya gimana kenyataannya begitu kok. Iya, ya kita sayang karena mempelajari begitu itu ya jadi paham gitu loh ya. Tetapi kan yang menarik Pak dari danyang mbah-mbah kita itu kan dia itu ibaratnya berbuat baik itu nggak dianggap nggak apa-apa gitu loh. Artinya pesannya tuh orang tuh yang paling susah adalah gimana sih ketika melakukan sesuatu tuh nggak usah minta dianggap sama orang lain tanpa pamrih, belajar dari leluhur kita gitu loh. Karena PR kita hidup yang paling berat kayaknya sih melepas ego, melepas keakuan itu aja ya Pak ya. Iya betul. Bahkan kita mungkin bisa. Ego itu tadi kan, ego itu karena pengaruh dari luar terlalu kuat daripada yang dari dalam diri kita. Jadi kalau makanya dulu orang tua dibentengin 6 tahun belajar dalam rumah itu kan supaya pengaruh luar itu tidak terlalu kuat. Artinya ya luar ada pengaruh tapi dalam tetap kuat gitu. Jadi di situ. Nah mungkin teman-teman akan bertanya nih, terus cara dahare pripun Pak Kojem nek nyuwun Ketantowo ngoten niku wong sampun kapundhut ngoten niku pripun Pak? Apanya? Yang tadi danyang tadi kan. Nah, itu gimana tuh? Dia ya disediakan saja ya kan tetap Ketantowo. Ya dia utuh tetap di situ. Karena nanti permana dari ketan itu yang dia pakai. Permananya. Dan mungkin anak putuku cek iling senenganku ternyata begitu. Gitu ya. Kan tadi permana itu ada di setiap benda, ada jam napas kita, ada semuanya. Ya kan seperti yang saya tulis di buku Siti Jenar, segala sesuatu itu hidup. Ya namanya hidup berarti ada permananya, gitu loh. Ya ada energinya. Nah orang yang fisika kan mengeksploitasi energi apalah hiriahnya ini, jadi bom, jadi bedil, jadi apa-apa itu. Jadi di situ. Nah yang bisa mengambil permana misalnya dari
peluru ditembakkan pun ya nggak bisa gitu loh. Pak, saya jadi teringat ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Iya. Di kampung saya itu kan ada kata-kata desanya tuh salah satu kerajaan gitu kan ya. Desa kerajaan berarti dulu tempatnya tokoh-tokoh itu. Nah, Pak, menariknya kan akhirnya dikaitkan nih sama teman-teman yang mulai belajar spiritual Jawa ini. Iya. Kita ini beda loh sama desa-desa yang lain. Desa-desa yang lain tuh bikin masjid tuh besar-besaran, cepet banget. Di tempat kita ini masjid puluhan tahun nggak jadi-jadi gitu. Iya. Kan jangan-jangan ini bener-bener dulu tempatnya tokoh-tokoh, raja-raja. Nah, gimana mau dikasih nama kerajaan ya? Iya. Misal kayak gitu lah ya. Ya memang seperti itu ya. Jadi makanya kan banyak sekarang itu kan selalu kan yang wong Jawa lali Jawane, ya disitulah mulai danyang-danyang ini podo pulang Mas. Lah aku anak cucuku gak anu kok ya pulang kan gitu kan. Lah ada dua macam nanti setelah ditinggal pulang ya. Kita juga akhirnya ikut dijajah orang, punah Ya. atau di antara kita masih ada lahir yang tetap akhirnya bisa menguri-uri kembali masa lalu. Kan Pak, gitu. caranya menguri-uri tadi, Pak. Iya. Kalau yang selama ini kita lihat kan, kalau di kampung-kampung itu kan masih ada wayangan, meskipun sudah banyak yang hilang ya, termasuk Kelangan Tayub dan lain. Kalau budaya ini sudah hilang, udah nggak ada sisa dong berarti. Iya, sudah nggak ada. Makanya begitu suatu komunitas atau suatu bangsa kehilangan pernik-pernik budayanya, ya dia akhirnya dikuasai oleh bangsa lain. Ya namanya dikuasai bangsa lain, ya kita hanya sebagai makhluk hidup yang sebenarnya jadikan pasar oleh bangsa lain, gitu loh intinya. Ngeri banget ya kita ini udah punya peradaban yang tinggi, tapi kita lupakan sendiri dan justru kita. Iya itu proses Mas, itu tadi yang oleh penulis sejarah dari 3.000 tahun, 2.500 tahun tidak bisa diperangi Jawa itu. Tapi 500 tahun terakhir artinya 1.500 sampai 2.000 nggak diperangi. Ya diiming-iming, dikasih ini, dikasih itu. Ya disitulah katanya Barat akhirnya bisa menaklukkan, nah gitu kan. Oke, Pak Kodim, ya, matur suwun sangat. Sami-sami. Terima kasih banyak, sangat berkesan buat teman-teman semuanya. Rahayu.